wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Maka semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama semuanya moga-moga diberikan khusus khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasata sallallahu hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahabbani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'alil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal ba'dal iman billah at-tawaddud ila nas. Amal yang utama setelah orang itu iman kepada Allah. Iman ini pokok dulu, ya. Iman pokok. Setelah orang itu beriman dan mengikrarkan agama Islam dan menjaga hablul minallah, yaitu ibadah kita, salat, puasa, ya, yang wajib-wajib itu. Tidak ada amal yang lebih bagus setelah orang itu beriman kepada Allah dan menjalankannya, melebihi tawaddud ila nas, bekasih-kasihan dengan manusia. Di sini menggunakan anas, bukan kepada orang Islam saja, kepada orang-orang Muslim pun baik. Makanya bertetangga pun ada adab. Bertetangga itu sampai ada 3 adab. Salah satu hukum ada kita bertetangga, punya tetangga itu punya 3 hak dari kita.
punya hak tetangga. Dia punya tiga, yaitu kalau kebetulan yang menjadi tetangga kita itu masih ada hubungan darah kerabat. Nah, ini punya hak kerabat. Satu, punya hak kerabatan. Dua, punya hak sesama muslim, dan ketiga hakul jahah, bertetangga. Hak kerabat, hak muslim, hak tetangga. Ada orang itu punya dua hak saja, yaitu hak Islam. Ya Pak, kalau orang Islam kalau dia mati kita ikut menyolongkannya, mengantarkan ke kubur. Nah, ini hak Islam. Kemudian hakul jahah. Ada orang itu cuma punya satu hak saja. Dia tetangga kita, cuman dia punya satu hak, tidak punya hak kerabatan, tidak punya hak sesama muslim, dia orang muslim. Dia punya hak tetangga. Ya Pak, hak tetangga kalau dia minta tolong kita tolong. Kalau dia sakit kita jenguk juga. Tapi kalau dia mati tidak usah ikut kubur, sebab beda agama, beda cara. Lakum dinukum waliyadin. Hak tetangga diantaranya memberikan akses kepada tetangga, jangan sampai kita menghalangi, mengganggu. Lah termasuk rumah bertingkat itu harus minta izin sama tetangga. Bahasa kita ini kalau memang tombak jongkok Pak, kita kasih kompensasi. Jangan mentang-mentang rumah saya sendiri, kadang-kadang rumah gede-gede di kota ada ngurus, pokoknya tanah saya, sehingga waktu mancang yang rumah orang retak semua. Hak tetangga. Makanya orang bahari itu rumahnya satu dengan yang lain berjauhan. Orang dulu, orang coba yang sekarang ini masih ada. Kalau sampai ke Martapura dari Istanbul ke Kelampayan, itu rumahnya kan jauh satu, walaupun kecil-kecil, tidak ada yang berhibit. Kenapa? Ditakutkan airnya ini kena ke tetangga. Kadang rumah kita di atas, kita di bawah. Nah, karena hujan ini tempias tempat kita, maka rumahnya dari saya bunyi kelenteng. Waktu siang nggak bisa tidur, apalagi pas di rumah bocor, ya sudah tambah ya. Islam luar biasa, tawadud. Makanya di situ menggunakan manusia kepada siapa aja kita baik, lebih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, baca Quran, wiridan, ya, sholawatan, istighfaran, yasinan, bukan itu. Sampai duduk dengan teman, duduk makan wadeng, niatin ibadah, silaturahim, bercengkrama sambil makan nah enak loh. Kita sambil senyum-senyum, tabassumu li wajhi akhika shadaqah. Kamu bersenyum kepada saudaramu, wajahmu bersenyum kepadanya, itu sedekah. Sedekah itu tidak harus duit. Ngomong baik itu sedekah. Ya, ngelarang seseorang berbuat buruk itu sedekah. Baca tasbih sedekah, baca tahmid sedekah, baca takbir sedekah, duduk dengan orang lain sedekah. Dan itu amal semua ibadah itu hubungannya kepada
Di samping pertama urusannya sama Allah, kemudian karena perintahnya Allah kita disuruh baik sama manusia. Justru yang kalau ibadah itu bersentuhan dengan manusia itu gajinya gede. Gajinya gede. Contoh afdhalus shadaqah ujar Nabi, paling utama-utamanya sedekah. Antas ba'a kabidan jadian, kamu mengenyangkan perut yang lapar, bukan perut yang lapar biasa, maksudnya lapar kayak kita ini lapar memang belum jam-jam makan. Yang dimaksud kabidan jadian, orang ini tidak punya, orangnya susah, tidak punya makanan, terus kita yang ngasih, bahkan bila perlu yaitu memberi seseorang yang dikatakan muqassiratul qalbi, orang yang ibaratnya tidak ada apa ya yang bisa nolong dia kecuali Allah. Orang ini betul-betul pasrah sudah sama Allah. Begitu sama kasih, bawahnya kasih beras. Orang ini sudah tangan ada utangin, tangan ada utangin, ya anak nangis, utang tetangga, kata ibu kan masih punya utang beras kemarin, utang gula, utang ini, ibu belum bisa bayar, nanti kalau nambah tak bisa bayar bu, umpamanya. Jadi darah berlari, tahu-tahu anak belum kata, duit tidak pegang, utang tidak ada ngutangin, anak nangis. Tahu-tahu sampai ada pinanya kayak sedih betul. Iya Pak Haji, ulun bukan kasihan, ulun utang sana dan ngasih. Ini Bu lah ada rezeki, biar ngasih beras 5 kilo, ikan asin seon, duit 50.000. Itu maaf, saking senangnya sampai menangis. Ya Allah, terima kasih Pak Haji. Ya Allah, enggak Bu, cuma 5 kilo aja kok, sedikit. Betulan Pak Haji, terima kasih. Terus leleh nangis air matanya. Kalau sampai ketemu kayak model kayak gitu, itu kayak hari raya saja. Artinya doanya betul-betul mustajab. Itu orang kalau berdoa kepada Allah, mendoakan sampean, doanya tembus. Orang yang hatinya hancur, piring kalau hancur itu apa buat bisa dipakai kalau nah ini hati hancur, tidak ada yang nolong lagi kecuali Allah. Tiba-tiba sampai jadi perantaranya, kasih beras lagi, nggak usah 5 kilo, 2 kilo aja. Begitu ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Terus doa ya Allah, beri kesehatan orang yang membantu saya ya Allah. Ya, beri kesehatan, luaskan rezekinya, selesaikan masalahnya, selesai doa, kabul doanya. Makanya ada satu cerita, seorang raja yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh, sakit luar biasa, tapi raja itu punya dokter spesialis, presiden itu punya dokter kepresidenan, punya khusus dokter yang hebat itu. Nah ini raja sakit tidak sembuh, sehingga didatangkan tabib dari Turki.
didatangkan tabib dari Cina, didatangkan tabib dari berbagai macam negara, ternyata tidak selesai. Tiba-tiba ada orang yang kasar atau kasar walinya Allah. Kalau obat kan pakai minum obat ini, obat diginikan supaya sembuh, kasih minum obat. Mau saya berpesan cuma satu aja obatnya, carilah tempat yang orang itu betul-betul membutuhkan air. Kayak di Jawa Tengah itu ada daerah mana itu kalau nyari air rumahnya pegunungan lereng. Itu kalau sudah kemarau dari sungai itu ada biasa tumpukan pasir di tengah sungai itu digaruk-garuk ini, nanti ada sisa sedikit diambil masukkan galon. Cari tempat yang sangat sulit air. Kemudian kalau sudah dapat, paduka raja menggalinya, disuruh ngebor sampai dapat air. Jadi sumur, bukan dulu tidak ada bor ya, menggali sumur sampai dapat air. Subhanallah, kata ulama tadi, kalau sudah dapat airnya, sumur tadi berikan kepada warga, disuruh kasihkan. Begitu dikasihkan, setiap orang yang mengambil air, jadi orang kampung itu datang ke situ bawa galon. Jadi orang ini mengambil air masukkan galon. Setiap takaran daripada air yang diambil dari sumur tadi itu meringankan penyakit daripada raja. Ini yang dikatakan tadawau maradakum bisidaqah. Obati penyakitmu itu dengan sedekah, bukan harus dengan obat, dengan sedekah. Ini pernah saya ajarkan sama seorang ibu yang kebetulan ibu itu mau cuci darah, masih minum obat itu 5. Jadi sehari 15 kertasnya Filip ini gede dibawa ke rumah, minta doa Pak Yai supaya saya cuci darah ini masih penanggulangan, supaya mungkin saya doakan Bu. Ini kalau obatnya tidak berhasil katanya mungkin 3 bulan lagi cuci darah. Jadi saya dia ibu yang lihat orangnya kayaknya orangnya orang cukup, orangnya bersih, di samping bersih ya cantik. Terus lihat ininya apa namanya, apa ini ya Bu? Anak ininya perabotan di tangan kayaknya, wah ini orang cukup kayaknya, bukan orang susah kayaknya. Cuman saya bilang ibu apa namanya, punya usaha, punya kerja di mana Bu? Saya tidak kerja Pak Yai. Saya cuma punya rumah makan sama punya pabrik roti. Minta maaf ibu supaya moga-moga tidak cuci darah. Ibu setiap hari Jumat kumpulkan anak 40 yatim. Orang yatim kumpulkan 40, kasih makan, kasih duit. Tiap Jumat minta doa sama mereka. Ternyata tidak dapat 40, cuma dapat 11 orang. Ya tidak apa-apa, orang tidak ada. Sekitar sampai aja tidak usah cari kemana-mana. Sekitar tetangga itu 40 rumah dari rumah kita.
Di situ ada cariin. Jadi setiap Jumat anak sebelah sini ke rumah mamanya, minta doa, doakan ibu nak ya, doakan ibu nak jadi cuci darah. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. Gitu aja doanya. Kasih makan, suruh makan, habis makan kasih duit. Nah, doakan ibu naknya dapat 3 bulan datang ke rumah. Ya Pak Bu, kata dokter ada perbaikan. Sampai 5 bulan lagi datang, alhamdulillah kayaknya tidak jadi cuci darah. Nah, jadi obat itu tidak harus dengan obat. Nah, kadang-kadang sampai minta doa orang itu Bu ngasih apa-apa, doakan ya supaya paling enggak kadang-kadang maaflah ada sakit apa gitu kirim ke masjid syukuran walaupun wadah minta barokah Fatihah. Sudah mungkin malam Jumat, ini malam apa ini? Malam Kamis, mungkin ya paling tidak malam Jumat yang bagus. Kalau malam Kamis sudah banyak ya minta doa. Itu. Jadi bukti kita ini amal kita diterima sama Allah. Sampai sholatnya diterima, sampai hajinya diterima, sampai umrohnya diterima. Itu pian lihat, pian ini rajin sedekah. Pian rajin sedekah. Kalau pian itu rajin sedekah, maka berarti amal pian diterima Allah. Sebab setiap amal itu ada bukti. Makanya di Quran di dalam setiap sholat itu mesti sedekah. Di dalam puasa kita disuruh zakat fitrah. Termasuk jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma birrul haji, apa sih tandanya orang itu hajinya diterima sama Allah? Maka Nabi bersabda, yang pertama ifsa'us. Jadi kalau pian hajinya diterima sama Allah, sampai dia itu gampang mengucapkan salam orang. Ketemu orang Assalamualaikum. Artinya buah daripada sampai haji timbulnya adalah merasa rendah diri, tidak merasa lebih mulia dari orang lain. Justru sampai makin tawadu, murah senyum, murah nyapa orang, mudah salam. Biasanya kan kebalikan Bu, habis haji wajahnya kayak kaleng biskuit, nggak pernah senyum sama orang, ketemu mintanya dihormati terus. Undangan lupa nulis haji tidak datang. Umpamanya pernikahannya, kalau yang dikit lupa kasih nama hajinya, nggak ada pakai haji. Umpamanya Muhammad Andi Faisal hajinya dan ditulis tidak datang. Apa ada? Ya ada lah. Contohnya Haji Muhyiddin. Pernah nonton Haji Muhyiddin? Tahun berapa itu? Kayaknya nonton semuanya, walaupun perhatian kayak idola waktu itu, kayaknya orang di mana-mana nyetel si Haji Sulam naik haji, tukang bubur naik haji, di mana-mana. Kalau televisi di luar orang nonton sambil minum kopi apa-apa, pokoknya seluruh Indonesia. Kan itu contohnya Haji Muhyiddin itu. Kalau nggak ngucap salam, kalau undang nggak ada hajinya, nggak mau datang.
ya, tidak mau datang. Allah karim. Pertama Ifsa'us salam, mudah mengucapkan salam kepada orang lain, itu tandanya hajinya diterima. Rendah hati orangnya, supel sama orang itu. Bahasa apa ya, kalau bahasa Jawa namanya gerab ya, apa gerab ya, sama orang nyapaan itu nah ramah di sini ya, orangnya ramah. Assalamualaikum, kayak enak gitu. Ujar Nabi, khairukum man bada'akum bisalam. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang memulai mengucapkan salam. Yang pertama Nabi Muhammad mendahului yang lain. Assalamualaikum. Sampai Sayyidina Abu Bakar kepingin mengalahkan Rasulullah, tidak pernah menang. Assalamualaikum, kalah terus. Ya, Nabi dulu. Satu cirinya yaitu dua tandanya orang itu hajinya mabrur, termasuk sholatnya diterima sama Allah, suka memberi makan orang lain. Orang abror itu termasuk orang yang mabrur. Di dalam Quran disebutkan wa yut'imuna ta'ama, orang ini sering ngasih makan ala hubbi, makanan itu masih disenangi dia. Miskinan wa yatiman wa asira, pada siapa saja yang memberi makan. Innama nut'imukum liwajhillah, aku ngasih makan ini semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa, aku tidak kepingin balas budi, dibalas wala syukura, bahkan sekedar terima kasih aja tidak ada kepingin. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya semata-mata hanya karena Allah aja sudah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Orang yang sholatnya diterima dermawan, orang yang hajinya diterima dermawan. Nah itu rawahu at-Tabrani, riwayat hadis daripada Imam Tabrani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul mu'minina islaman, orang beriman yang paling mulia Islam. Beriman Islamnya paling bagus. Gimana dia itu di dalam prakteknya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Cirinya orang itu, orang lain tidak pernah tersakiti dia. Sehingga ada orang bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga sholatnya banyak. Maksudnya sholatnya ini bu melebihi dari sholat wajib. Duha pian berapa rakaat bu? 4. Ibu-ibu berapa rakaat bu? 4. Alhamdulillah. Paling dikit 2, paling banyak 12, paling bagus 8. Salat duha itu ya, paling banyak berapa bu? 12, paling sedikit 2, paling bagus 8. Ini kalau sholat 12, sholat duhanya 12 rakaat, witirnya 11 rakaat, tahajudnya 20 rakaat. Cuma
Ada cumannya, kalau ngomong pedas, ngerti pedas? Sekali dia ngomong orang sakit hati. Sedikit tapi pedas, bahasanya cabai rawit. Orangnya ini kalau ngomong sakit sudah orang sakit hatinya. Tapi sholatnya banyak, maka kata Nabi dia masuk neraka. Padahal sholatnya banyak. Ada orang sholatnya sedikit, puasanya sedikit, maksudnya sedikit, duha ada cuma 2 rakaat, tahajud ada cuma 2 rakaat, witir ada cuma 3 rakaat. Tapi orangnya ya Rasulullah halawatul lisan, kalau ngomong ini enak, orang tidak pernah sakit hati. Bahkan maaf, ada orang susah ketemu sama orang ini gembira. Orang punya apalagi sedih hati, ketemu orang ini bisa ketawa terus. Tidak pernah nyakitin orang. Jadi omongannya ini jadi obat. Tapi sholatnya tidak banyak. Sholat 5 waktu ya sunnah cuma tahajud 2 rakaat, duha 2 rakaat, witir 1 rakaat, apalagi. Tapi orangnya bagus lisannya ya Rasulullah. Maka ujar Nabi, huwa fil jannah, dia masuk surga. Jadi ibadah ini masih bertautan dengan orang lain, dengan orang lain. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling bagus imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa afdalul muhajirin, orang yang dikatakan hijrah, sudah hijrah sudah. Hijrah yang hakiki adalah hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian dia meninggalkannya. Berhenti total, dulunya mabuk berhenti, jadi sering ke masjid. Dulunya sering judi, sekarang jadi sering sedekah. Itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Rawahu Tabrani, riwayat hadis Imam Tabrani lagi. An Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma hadina lana husnal khatimah. Inna ilaha qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Rumi wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Zikir sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bizan. La ilaha illallah al-aman al-aman bizawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya Ghatib al-Ihsan
قبلك علينا من إحسان سألك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.